Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya Dr. Muhammad Nasir, seorang praktisi dokter dan peneliti di bidang karakter berbasis kolbu. Jadi dengan hanya berbasis kolbu itulah kita nanti akan mendapatkan sebuah kesehatan yang maksimal. Dan kebetulan saya di Kolbu Madani itu meneliti di bidang jantung, ya, kesehatan jantung, ginjal, otak, dan kanker. Lalu di dalam Kolbu Madani itu juga ada penelitian yang menyangkut bagaimana kita hidup itu bisa maksimal, atau kalau di Islam itu mencapai falah. Ya, dan mencapai falah itu menurut kami itu hanya bisa dicapai dengan karakter berbasis kolbu. Pada pagi hari ini saya sengaja memberikan sebuah materi yang itu diharapkan memang di chatting oleh rekan-rekan jamaah tentang bagaimana membangun performa yang maksimal pada diri manusia. Dan di sini saya mencoba untuk menulis 7 performa karakter manusia maksimum. Dan kebetulan ini pada bagian yang pertama. Saya mohon berkenan untuk subscribe atau like, komen pada channel saya maupun Kolbu Madani. Langsung aja saya awali bahwa mengapa kita butuh sebuah performa, ya, karakter dan yang itu mempengaruhi atau berpengaruh terhadap performa seseorang. Karakter itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang jika seseorang itu mensikapi apapun yang ada di hadapannya. Itulah karakter, di mana masing-masing orang memiliki perbedaan. Dan nanti ada sebuah pola yang di mana manusia itu di dalam mensikapi sesuatu itu bisa seragam. Ya. Lah, kok bisa, Dok? Ya, karena memang ada di situ konsepnya, dan konsep itu hanya berbasis kolbu. Jadi karakter itu ada 2, berbasis kolbu dan otak. Dan yang beredar saat ini, hingga saat ini, itu adalah karakter berbasis otak. Makanya kita tidak ada kesamaan. Walaupun kita sama muslim, ya, walaupun kita sama guru dan lain sebagainya, di situ tetap tetap muncul sebuah perbedaan. Beda dengan zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Gurunya satu, performanya sama. Bagaimana mensikapi sesuatu? Ya, sesuatu ini dalam arti yang itu ya, yang fundamental atau yang pokok-pokok, ya. Itu sangat betul-betul ada keseragaman. Lalu bagaimana saat ini sekali lagi kita bisa membentuk karakter, ya. Satu hal yang harus difahami adalah, pernahkah kita menyadari bahwa setiap gerakan kita itu merupakan gerakan yang bukan bisa dikendalikan oleh diri kita? Kira-kira setuju nggak? Kita sadar nggak? Setiap aktivitas kita, setiap gerakan kita, sebenarnya itu tidak dalam kendali diri kita sendiri. Ya, satu contoh. Kalau itu bisa dikendalikan, enak itu. Misalkan saya lagi mau tiduran berbaring biar efektif, supaya tangan saya, otot saya, pembuluh darah saya sementara di sisi tangan kanan dan kiri tidak perlu aktif. Sementara karena saya tidak makan dari pagi, biar usus itu diem dulu lah, ya. Yang bekerja hanya paru sama jantung dan ginjal. Kira-kira bisa nggak? Begitu juga sebaliknya. Pada saat Allah mengizinkan orang itu sakit, stroke atau apa, kira-kira bisa nggak kita, sakit jantung, ayo detak,
Ya, ayo mompao. Begitu juga orang yang stroke. Ayo gerako. Apakah memang itu bisa? Saya yakin tidak ya. Ya, kita sepakat ya. Di dalam kita memahami sebuah gerakan, sebuah aktivitas, itu sangat menentukan apa yang nanti akan terjadi dari aktivitas kita. Artinya, pada saat seseorang itu menyadari kalau ia bisa beraktivitas, ia bisa bekerja, ia bisa bergerak, semuanya itu atas izin Allah, dan itu adalah amanah Allah, maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dimana ia akan mencoba aktivitasnya itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah kehendaki. Karena apa? Ia merasa ini memang amanah. Mumpung saya dikasih amanah, masih bisa berjalan, masih bisa menulis, masih bisa ngomong, ya. Dan nanti kalau semuanya itu diambil, kira-kira gimana? Jadi orang yang menyadari kalau itu sebuah amanah dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya, maka ada dua indikator yang harusnya muncul pada seseorang itu. Karena orang yang seperti itu akan menjadi orang yang betul-betul berhati-hati. Kira-kira apa dua indikator tadi bagi orang yang menyadari perilakunya itu adalah perilaku yang diizinkan oleh Allah, yang lagi diberi amanah sama Allah. Pertama adalah indikator yang harus muncul pada orang yang seperti itu adalah ada orang yang dimana aktivitasnya, kegiatannya itu menjadikan penyenang, membuat orang itu menjadi senang, yang sekaligus untuk kebaikannya dalam kehidupannya di dunia. Ya, kenapa kok harus seperti itu? Harus menyenangkan orang yang menjadikan kebaikannya dalam kehidupannya di dunia ini. Ya, kalau kita mengatakan itu hanya seneng tok, ya nanti repot. Misalkan ada teman mengajak kita narkoba, ada teman yang mengajak kita berbuat maksiat. Misalkan, ayo Sir, aku nek kowe nggak melok, kalau kamu nggak ikut, nanti saya jadi sedih. Terus kita ikuti. Ya itu namanya bukan termasuk indikator orang yang sadar akan apa yang ia lakukan itu merupakan amanah dari Allah. Yang menjadikan indikator bahwa orang itu menyadari kalau itu sebuah amanah dari Allah yang akan membuat orang senang, yang sekaligus menjadikan kehidupannya di dunia ini menjadi lebih baik. Itu indikator yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yakni di mana apa yang kita lakukan itu menjadikan kebahagiaan buat orang yang ada di sekitar kita. Namanya bahagia itu adalah sesuatu yang akan muncul di dalam kehidupan kita di dunia ini. Namanya bahagia, kebahagiaan yang muncul di dalam kehidupan dunia ini akan bisa kita nikmati saat nanti dikubur. Namanya bahagia, di mana kebahagiaan yang tadinya sudah bisa dinikmati di alam kubur akan menjadikan kenikmatan nanti di surga dengan melihat kemahasempurnaan wajah Allah. Itu dua indikator yang menunjukkan bahwa ia sadar kalau apa yang ia lakukan ini merupakan amanah Allah dan nantinya akan dimintai pertanggungjawab sama Allah. Makanya di sini harus orang yang menyadari perilakunya itu adalah amanah dari Allah, maka ia harus menunjukkan apa yang dilakukan itu sebagai bagian dari sifat Rahman dan Rahim Allah. Itu harus. Oleh karena itu, kalau kita misalkan aja dalam berkeluarga, sejauh mana perilaku suami itu menyakitkan istri kita. Begitu juga sebaliknya. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, majikan terhadap karyawan, karyawan terhadap majikan.
semuanya itu akan bisa ternilai dengan dua indikator itu. Jika itu semakin kecil, ya, memberikan nilai sakit, ya, menyakitkan orang lain, membuat susah orang lain, maka itu berarti orang tersebut betul-betul menyadari kalau apa yang ia lakukan ini merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah pada saat kita menyadari perilaku kita itu masih sering menyakitkan orang di sekitar kita, tidak membuat orang lain itu menjadi senang, tidak menjadikan orang lain menjadi bahagia. Satu hal yang harus disadari bahwa semua itu dikarenakan kehilafan dosa-dosa kita. Dosa itulah yang menyebabkan kalbu kita menjadi tertutup, sehingga perilaku kita itu perilaku yang hanya menuruti nafsu kita. Perilaku yang hanya menginginkan kepuasan diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita bertaubat, beristighfar. Setelah beristighfar, mulailah kita mencoba untuk berdoa. Seperti apa doanya? Monggo, bebas. Satu contoh aja, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Jika selama ini ya Allah, selama aku menikah ya Allah, aku masih sering menyakiti istriku ya Allah. Aku sering menyakiti ya Allah anak-anakku ya Allah. Ya Allah, ya Rob, tidak ada yang mampu memaafkan aku, mengampuni aku kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku hidayah ya Allah, sehingga aku mudah memahami istri maupun anakku ya Allah. Ya Allah, ya Rob, tidak ada yang mampu ya Allah memberikan hidayah, memberikan pemahaman dalam diri kami ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Untuk itu ya Allah, ya Rob, berikanlah ya Allah hidayah itu kepada kami ya Allah, agar kami saling memahaminya ya Allah. Ya Allah, ya Rob, aku menginginkan ya Allah, rumah tangga ini betul-betul bisa langgeng ya Allah, bahkan nanti sampai di surgamu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa melindungi dan menjaga kami ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Bisa aja doa seperti itu, atau doa-doa yang lain. Silakan aja. Yang penting bagaimana kita dalam setiap aktivitas kita menyadari kalau aktivitas kita itu perlu terukur, perlu indikator. Dan indikatornya itu salah satunya yaitu tadi, ya, pada bagian pertama, bahwa bukti bagi kita menyadari setiap aktivitas kita itu adalah sebuah izin amanah dari Allah, maka kita harus menguji dua indikator. Bagaimana apa yang kita lakukan sudahkah menyenangkan orang di sekitar kita yang membuat kebaikan dalam hidupnya. Yang kedua, sudah sejauh mana kita memberikan kebahagiaan. Itu dulu yang bisa saya lakukan hari ini. Pada bagian pertama, kita coba nanti untuk waktu yang berikutnya pada bagian yang kedua. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.